Semua Palestina dikuasai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak ada sedikit kesombongan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditegur pun bahkan Rasulullah menyerahkan apa-apa yang menjadi permintaan rakyatnya, permintaan umatnya diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan demi perjuangan ditunjukkan oleh sahabat-sahabatnya. Tidak mungkin saudara, kalau kita tidak do something, kalau tidak berbuat apa-apa, tidak akan nyampe saudara. Harus berbuat sesuatu, karena perbuatan ini yang akan mendekatkan kita kepada Allah atau menjauhkan kita kepada Allah. Sobung, orang yang mau cari rezeki harus keluar, harus berusaha, karena Allah tidak mengirim makanan di dalam susuannya manuk, tidak ada saudara-saudara sekalian. Sampai mau dekat sama Allah harus beribadah. Rasulullah sampai bengkak kakinya saudara. Rasulullah sampai bengkak kakinya karena sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Habib Soleh ini saudara-saudara, sholat pernah gemeter dari takutnya kepada Allah. Dari takutnya kepada Allah. Tidak mungkin tanpa berbuat apapun lalu kita sampai kepada Allah. Mustahil, 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 mustahil saudara. Harus berbuat sesuatu dengan zikir, dengan wirid dan sebagainya, berjuang. Di zaman sekarang tidak perlu kita berperang seperti di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman dulu, ibu-ibu, di zaman dulu bukan cuma bapak-bapak yang berjuang, ibu-ibu juga ikut berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun 3 Hijriah saat perang Uhud, seorang yang bernama Ummu Umarah, perempuan yang gagah, berani benar. Bukan perempuan-perempuan sekarang begitu dengar suaranya tikus, apalagi lihat sudah pada kabur. Apalagi ada kecoa jatuh di kepalanya, satu rumah dengar semua, takut semua. Ini kenapa? Karena kekeringan, kurang itisol sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ummu Umarah menghalang-halangi pedang, menghalang-halangi tombak, menghalang-halangi panah dengan badannya, jangan sampai kesentuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai saudara ditebas bahunya dari belakang, lepas tangannya saudara-saudara sekalian. Anak-anaknya berteriak, "Ya ummah, ya ummah." Wahai ibuku, ibuku. Artinya cepat ibu menghindar supaya saya obatin. Galla taqaddam fa inna Rasulullah aula bil inqad sallallahu alaihi wasallam. Ke depanlah wahai anakku, karena Rasulullah lebih utama untuk kita selamatkan wahai anakku. Saudara, kalau kita cinta apapun, cinta dunia, cinta anak, cinta istri, cinta segala macam, cinta itu akan membuat tersiksa di dalam hati kita. Tapi kalau kita cinta Allah, kita cinta Rasulullah, cinta itu akan memberikan rasa nyaman dan dingin di hati kita, saudara-saudara sekalian. Tidak ada jalan lain, saudara. Lalu Rasulullah menoleh pada seorang perempuan yang bernama Ummu Umarah sambil mengatakan, "Man yutik ma tutiqin ya Ummu Umarah." Siapa yang mampu seperti kemampuanmu ya Ummu Umarah? Tersenyum ya Ummu Umarah, "Ya Rasulullah, bal utik wa utik." Saya mampu masih ya Rasulullah. Lengan kiri saya masih belum lepas, kaki saya masih berjalan, bahkan saya mampu ya Rasulullah. Yang penting kau selamat. Lalu apa yang dia inginkan? Apakah ingin jabatan, ingin harta, ingin uang? Tidak, bukan itu yang diinginkan. Dia hanya meminta kepada Rasulullah agar dimintakan kepada Allah, murafaqataka fil jannah ya Rasulullah. Saya tidak menginginkan apa-apa lagi ya Rasulullah, kecuali aku ingin bersandingan denganmu kelak di surga ya Rasulullah. Ini saudara-saudara sekalian, ini yang diperjuangkan. Enggak usah jauh-jauh pada tahun 3 Hijriah. Habib 4 tahun yang lalu datang ke Pasuruan, di desa Pasuruan, ngelihat mukanya ibu-ibu munawwar, masya Allah. Ibu-ibu sampai bekas minumnya saya minum, bekas air minumnya saya minum. Orang Jawa di Pasuruan. Lalu saya tanya, "Bu, ibu ini punya amalan apa?" "Ah, Habib ini ada aja, Habib." "Kenapa diminum sisa saya?" Enggak apa-apa, saya minta berkahnya."
Lalu ibu itu mengatakan, gini Beb ceritanya Beb. Nah iya Bu, gimana? Dulu bapaknya anak-anak ini Beb kawin lagi Beb. Terus saya gelap hati Beb. Langkah-langkah saya sudah tidak giat lagi Beb, sudah lemes. Sampai sekali waktu Beb, saya nyebrang jalan, dalam hati saya, mandar aku ditabrak, mandar aku mati. Tapi tidak ditabrak-tabrak Beb, tidak mati-mati saya Beb. Traumati tak mati-mati. Orang saya tak kok mati yang guan. Sudah. Akhirnya saudara, terus Beb, saya datang ke Gus Ahmad atau siapa di Pasuruan. Apa yang dikasih amanat oleh Gusnya? Saya disuruh baca sholawat Beb. Sholawatnya apa Bu? Sallallahu ala Muhammad. Udah itu aja. Udah itu aja. Saya baca Beb, Masya Allah. Saya baca terus 100, 200, 1000. Loh kok tambah dingin hati saya Beb. Sampai saya baca 2000, 3000 Beb. Sampai 20.000 satu hari saya bisa baca Beb. Hati saya bahagia dan tenang sekarang Beb. Bahkan saya berterima kasih kepada madu saya Beb, karena dia yang membuat saya beristirahat Beb. Saya tenang bahagia hati saya Beb, karena sholawat tadi membuat dingin hati saya. Masya Allah. Lalu saya lihat putrinya mengatakan, saya juga ikut ibu Beb. Paling tidak 10 sampai 15 ribu minim satu hari saya kerjakan sholawat Beb. Masya Allah, mukanya cerah, mukanya riang, mukanya Masya Allah. Belum tentu orang yang alumni Medina, belum tentu yang alumni Mekah, bahkan kiai yang menyandang nama Romo dan lain sebagainya, dia berselawat 1000 bahkan 10.000. Ini saudara-saudara sekalian, dengan begitu sampai kepada Allah. Padahal hidupnya ya sudah pas-pasan saudara-saudara sekalian, tapi kebahagiaan hatinya dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa ditukar dengan harta apapun saudara-saudara sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena pahala-pahala ini akan mengirim sinyal positif pada diri kita, sehingga kita mudah mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, Bapak Syahji Syakur insyaallah tadi mengirimkan membagi-bagi renungan bulan Ramadan. Itu dibaca biasanya bulan Ramadan dan bulan-bulan lainnya. Dan saya sebarkan kemana-mana. Itu karangan ibu saya, menantu Habib Soleh. Dan itu perlu dibaca. Dengar adik-adikku, diperbanyak, dibaca, disebarkan. Karena maknanya juga menyentuh dengan bahasa Indonesia. Mari kita memanfaatkan waktu yang sangat barokah ini, dan itu bisa nanti dibaca. Dan selalu saya baca setiap saya mengisi kuliah subuh di Masjid Habib Soleh. Setiap hari Jumat dan hari Minggu selalu saya mengisi, alhamdulillah, selama saya di Tanggul sebelum kembali ke Jakarta. Dan mari kita bersama-sama membaca itu bacaan. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keberkahan dalam hidup ini dan bisa mendapatkan ilmu yang manfaat, saudara. Yang terakhir, adik-adik, boleh baca maulid yang banyak ya, boleh baca syair yang banyak, tapi harus belajar. Karena pujian demi pujian demi pujian, la yughni wa la yusminu 'anil ju'. La yusminu wa la yughni 'anil ju'. Dia tidak bisa mengenyangkan dan mengelaparkan. Yang bisa membuat maju itu adalah kita belajar. Contohnya, ada seorang alim, anaknya setiap hari puji-puji bapaknya. Bapak saya orang alim, bapak saya apal Al-Quran, apal Bukhari, apal Muslim, apal kitab Minhaj, apal Alfiyanahu, apal ini, apal itu, sampai disebut. Tapi anaknya tidak ngikut belajar. Anaknya tidak mengikuti jejak ayahnya. Ayahnya makin tua, makin alim, makin banyak muridnya, makin banyak barokah ilmunya. Anaknya makin besar, makin dewasa, makin bahlul, makin bodoh, mohon maaf. Kenapa? Karena kerjanya memuji-muji tanpa mengikuti jejaknya orang tua. Kita juga begini, saudara. Kita memuji bagus, memuji Rasulullah, tapi harus belajar, harus cari ilmu. Dimanapun Anda mau belajar, pasti ada guru, ada kiai, ada ustadz, ada habib, ada majelis ilmu. Kalau kita punya keinginan, pasti akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ilmu itu yang akan membuat ringan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau kita diberi harta oleh Allah, ini namanya hikmah dalam hidup. Harus kita betul-betul memanfaatkan, dan kita betul-betul harus giat, tidak boleh malas. Karena Rasulullah juga berlindung dari malas ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Karena malas ini saudara, tuh waktu anak-anak muda ini, adik-adik ini, waktu yang dihabiskan untuk HP, kalau dipergunakan 10%-nya saja buat sholawat kepada Rasulullah, tentu hatinya akan munawwar, tentu pahalanya akan banyak. 10 menit waktu yang dihabiskan untuk main HP dibuat belajar, sudah jadi orang alim. Setahun 2 tahun sudah jadi orang alim. Tapi syaitan tidak akan mendiamkan adik-adikku untuk menjadi orang alim. Harus digoda, diberikan alat yang mudah. Kuncian kamar, dia bisa kemana-mana ke seluruh dunia, bahkan berjam-jam dia tidak tahu. Bukan pola pemikiran kita yang menentukan masa depan, tapi kebiasaan kita pula yang akan menentukan masa depan kita. Kebiasaan kita pula yang akan menentukan kemana arah kita berjalan. Kebiasaan itu pula yang akan membuat kita bahagia dan membuat kita sengsara kelak, saudara-saudara sekalian. Mari kita sama-sama membaca ini, saudara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayat dengan memberikan bacaan ini. Ya Tawwab tub alaina, Ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Ya Allah, Ya Tawwab, Ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Bismillah itu awalul kalam, mintalah ampun siang dan malam, supaya bisa mati dalam Islam. Ya Tawwab tub alaina, Ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Siapalah hidup berjalan dosa, jikalau mati dia tersiksa, api neraka terus menyala, buat menyiksa orang yang salah. Ya Tawwab tub alaina, Ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Oranglah hidup pastilah mati, di dalam kubur tinggal sendiri, tinggalkan anak, tinggalkan istri, amal yang soleh. Ya Tawwab tub alaina, Ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. siapalah hidup salawat dan zikir, jikalau mati kat di langit ikut mengiring jenazah. Ya Tawwab tub alaina, Ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. suami dan istri di padang mahsyar, telaga Kautsar, masuk ke surga
Amin ya Allah. Ya Tawwab tub alaina, Ya Tawwab tub alaina warhamna wanzur ilaina. warhamna wanzur ilaina. Itu saja saudara sedikit yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.